Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ketahui bersama bahwa masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dan untuk mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, maka ibadah ini masih dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui tayangan virtual. Tema ibadah saat ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Seraya bersama-sama kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Bersama-sama kebaktian kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan
mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan yang kita ungkapkan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kasih sayang Tuhan nyata bagi setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Oleh sebab itu, berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru bersama-sama kita terima, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 yang demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita
nyatakan kesediaan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Dan kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapa Surgawi, ini kami para milik-Mu yang senantiasa merindukan akan pengajaran yang dari Allah bagi kami orang-orang kecil, lemah, yang sungguh menantikan didikan dan sapaan yang dari Allah. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai hati kami. Sehingga sabda-Mu yang tidak kami dengar dan kami renungkan, kami dimampukan untuk mengerti. Dan dimampukan pula untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Sabda Tuhan bersama-sama akan kita renungkan. Yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 11. Kita baca ayat 16 sampai ayat yang ke-19 dan kita lanjutkan pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang
yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, memelihara, serta melaksanakan firman Tuhan itu di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia untuk menghindar atau melarikan diri dari tanggung jawabnya itu kadangkala diungkapkan dengan bahasa yang halus, bahkan seolah-olah dilandasi dengan ungkapan-ungkapan yang sangat rohani, seperti orang yang sangat taat kepada Allah. Tetapi di balik ungkapannya yang sangat rohani itu, yang sangat halus itu, terdapat kebusukan hatinya yang ditutupi dengan ungkapan-ungkapan yang sepertinya sangat rohani dan seperti orang yang taat kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang seperti inilah yang dijumpai oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus pada saat itu ketika Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar keselamatan. Sikap ini tampak di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka, para Farisi dan para ahli Taurat, mereka yang menolak Yohanes, di mana Yohanes yang tidak mau makan dan tidak mau minum, mereka menyebutnya sebagai orang yang kerasukan setan. Seperti yang diungkapkan pada ayat yang ke-18. Demikian pula mereka menolak Tuhan Yesus yang tidak pantang terhadap makanan dan minuman. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkenan makan dan minum serta duduk bersama dengan orang-orang berdosa, mereka pun mengatakan, Tuhan Yesus dikatakan sebagai pelahap. Mereka jelas menolak Yohanes Pembaptis karena Yohanes dianggap sebagai yang keras, dianggap sebagai yang kejam. Sementara mereka menolak Tuhan Yesus karena mereka menganggap Tuhan Yesus ini terlalu baik kepada orang-orang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus yang bersedia duduk dan makan bersama pemungut cukai, yang bagi mereka itu dianggap orang yang paling berdosa. Tegasnya mereka orang-orang Yahudi, terutama kelompok Farisi dan kelompok para ahli Taurat ini, menolak kehadiran dan karya Allah melalui karya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus yang pada saat itu berkarya memperbaharui dan memulihkan kehidupan ini. Sikap
orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tersebut menunjukkan sikapnya yang seringkali menganggap dirinya ini paling baik, paling benar, paling suci, paling bijak, bahkan menganggap dirinya paling pandai, sehingga membuat mereka kelompok itu tidak terbuka terhadap kehendak Allah. Atau mereka merasa tidak membutuhkan pertobatan, tidak membutuhkan pengampunan dosa. Dan orang-orang yang demikian itu tentu tidak akan dapat merasakan kemurahan dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan, yang berupa pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang merasa pandai, merasa bijaksana, mereka yang menolak karya Tuhan Yesus, ternyata di tengah-tengah situasi orang-orang yang demikian ini tetap masih ada orang-orang kecil yang mau menerima dan memahami karya mesianik Yesus. Karena itulah karya penyelamatan dan pengampunan Allah serta hikmat yang dari Allah ini dinyatakan kepada orang-orang kecil atau kepada orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada anugerah Allah. Mereka yang disebut orang-orang kecil ini bukan berarti mereka itu tidak berbuat atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru mereka inilah yang setia untuk terus berusaha melakukan kehendak Allah. Meskipun mereka ini merasakan beban yang sangat berat. Harus memikul beban karena persoalan-persoalan kehidupan secara sosial. Beban-beban di dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan ini tampak kalau kita perhatikan pada bagian sebelumnya, seperti yang diungkapkan di dalam pasal 9 ayat 35 sampai 38, di sana kita bisa perhatikan bagaimana beban penderitaan yang mereka rasakan. Dan masih ditambah lagi, mereka itu harus memenuhi tuntutan keagamaan yang memang diharuskan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat supaya itu dikerjakan. Hal itulah yang membuat mereka lelah, letih, lesu, bahkan tidak berdaya di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kecil, mereka yang disebut orang-orang kecil, yang setia berusaha melakukan kehendak Allah itulah Tuhan Yesus berkenan memanggil. Sehingga kepada semua yang letih, lesu dan beban berat, di sana dikatakan pada ayat yang 28, Tuhan Yesus mengundang, memanggil mereka. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak sekedar memanggil, tidak sekedar mengundang mereka, tetapi Tuhan Yesus mengundang mereka supaya memperoleh kelegaan. Kelegaan ini bisa dipahami sebagai situasi yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberi kelegaan, berarti Tuhan Yesus memberi kedamaian, memberi kebahagiaan, memberi jaminan ketentraman dan ketenangan. Tuhan Yesus yang berkenan mengundang atau memanggil untuk memberi kelegaan
bukan berarti membuat mereka itu untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi justru kelegaan yang akan Tuhan berikan itu akan didapatkan ketika mereka bersedia melakukan tanggung jawab yang diberikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu diperintahkan. Dan ini menjadi pergumulan sekaligus pertanyaan bagi kita. Mereka dengan aturan-aturan yang ada, bahkan tuntutan-tuntutan keagamaan yang saat itu diharuskan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, itu sudah menjadi beban yang berat. Lalu bagaimana mereka bisa berulih dan bisa melakukan beban berat itu? Di sini bisa kita hayati pada ayat yang ke-29. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendengar kata kuk. Kalau di dalam bahasa Jawa ini lebih jelas, disebut pasangan. Kuk atau pasangan. Ini sebatang kayu yang dibentuk secara khusus dan itu dipasangkan pada 2 ekor lembu. Kita bisa mengamatinya di sekitar kita, setidaknya ketika ada orang meluku atau setidaknya ketika ada gerobak yang lewat di mana kedua lembu itu menarik gerobaknya, di atas bahunya ada pasangan. Dan ini disebut pasangan memang karena itu untuk memasangkan 2 lembu yang harus berjalan bersama. Berjalan sebagai sepasang yang harus mengangkat beban. Kuk atau pasangan ini berfungsi untuk menyatukan. Kalau kita hayati di dalam orang yang meluku dan gerobak tadi, kuk ini memang berfungsi untuk menyatukan 2 lembu tersebut. Tetapi sekaligus kuk ini menjadi tumpuan beban yang akan diangkatnya. Karena gerobak yang akan ditarik atau luku yang akan ditarik itu pasti akan ditumpangkan di atas pasangan itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan gambaran yang demikian ini sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengingatkan dan mengajarkan pada setiap orang percaya bahwa ketika orang-orang percaya, termasuk di dalam kehidupan kita sekalian, tatkala kita bersedia menyatukan diri kita kepada Allah di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, maka seberat apapun beban yang harus kita pikul dan yang harus kita tanggung jawabi akan dapat kita angkat dan terasa ringan. Karena kita akan mengangkat beban hidup yang kita jalani ini, kita angkat bersama-sama dan kita pikul bersama dengan Allah. Memang kehendak Allah seringkali berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang kita pikirkan. Karena itulah kita harus mau belajar dengan cara dan kehendak Allah
yang ditandai dengan karakternya yang lemah lembut, rendah hati. Karakter Allah yang lemah lembut dan rendah hati ini berarti bahwa Tuhan Allah itu tidak mau sewenang-wenang karena kekuasaannya. Sekaligus bahwa Tuhan Allah itu yang tidak mau sewenang-wenang adalah Allah yang setia memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Mau bersedia hidup menuruti kehendak Allah. Mau belajar kepada Kristus. Karena itu pula Tuhan Yesus juga memanggil kita sekalian yang mengaku percaya untuk berguru kepadanya. Memanggil kita supaya kita mau belajar kepada Kristus. Sehingga dengan kesediaan kita mau belajar atau berguru kepada Tuhan Yesus, berarti di dalam kita masing-masing ada kesediaan terbuka dengan jujur di hadapan Allah. Mau dengan jujur mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan mau dengan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Selanjutnya kita berjanji untuk mau hidup menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sehingga ketika kita mau hidup menurut kehendak Allah, sehingga seberat apapun kuk yang akan kita pikul di pundak kita, yang akan kita angkat tetap terasa ringan. Karena itu Tuhan akan menganugerahkan pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan syukur kita dan permohonan serta pengharapan kita ungkapkan di dalam doa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih karena kemurahan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan, di dalam memelihara kehidupan iman kami. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, juga Tuhan yang memenuhi dan menjamin apa yang kami perlukan. Meski sampai saat ini kami masih di dalam suasana pandemi virus corona, biarlah kami terus tetap Tuhan mampukan untuk bersabar, dan kesetiaan kami untuk
berbakti kepada Tuhan tidak kami lalaikan. Meskipun saat ini sudah ada di antara gereja-gereja di wilayah Yogyakarta yang mulai hari ini melakukan peribadatan di gereja masing-masing. Tetapi kami yang ada di tempat ini masih harus kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami tetap bersyukur karena kami tetap Tuhan pelihara. Bahkan kesehatan kami pun Tuhan jagai. Oleh sebab itu kami mohon di dalam kami melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami senantiasa boleh berlindung di dalam kuasa dan pengasihan-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari. Makanan, minuman, bahkan tempat tinggal dan pakaian yang kami perlukan. Kami percayakan semua kebutuhan hidup kami itu di dalam kuasa pemeliharaan Allah. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau sampai saat ini kami meski di dalam suasana yang masih penuh dengan keterbatasan, kami tetap Tuhan perkenankan untuk melakukan aktivitas kami. Meski juga kami harus mewaspadai situasi yang kami jalani dengan terus berusaha menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, yang semua itu menjadi bagian di dalam usaha dan upaya kami untuk turut serta mendukung usaha pemerintahan bangsa ini di dalam berusaha menghentikan penyebaran COVID-19. Karena itu pula kami mohon berkat-Mu setiap usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini. Demikian pula kami mohon berkat-Mu di dalam kami melangsungkan kehidupan di dalam situasi yang masih terus harus kami waspadai dengan berjaga-jaga. Biarlah Tuhan juga menolong kami sekalian di dalam kami menghayati pemeliharaan Allah. Bahkan Tuhan yang menghendaki kami sekalian untuk senantiasa terbuka dan mau belajar kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sungguh akan melegakan kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang akan kami jalani tidak hanya apa yang menjadi keinginan dan apa yang kami pikirkan. Tetapi kami menjalani kehidupan ini. Kami selaraskan atas pengajaran yang Tuhan ajarkan bagi kami sekalian. Demikian pula ya Tuhan, kami tidak lupa mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang sudah naik kelas, lulus ujian, dan masih harus melanjutkan ke pendidikannya yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap usaha yang ditempuh oleh anak-anak kami, yang kesemuanya itu menjadikan masa depan keluarga, masa depan gereja, bahkan masa depan kehidupan bangsa ini akan semakin terbangun. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami menyadari keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami boleh berserah secara penuh, menyandarkan apa yang menjadi pengharapan kami hanya di dalam kuasa Allah yang senantiasa berkenan memanggil kami untuk memberi kelegaan, dan Tuhan yang memanggil kami supaya kami juga bersedia memikul beban yang Tuhan ajarkan dan menjadi anugerah bagi kehidupan kami. Selanjutnya
kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi, keluarga-keluarga. Demikian juga setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami percayakan semuanya di dalam penyertaan dan kuasa Allah, di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menyikapinya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah yang akan menolong dan memampukan kami di dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Demikian pula ya Tuhan, ungkapan rasa syukur kami yang kami kumpulkan bersama-sama dengan keluarga-keluarga, wujud persembahan kami yang kami himpun, biarlah Tuhan juga berkenan memberkati, menjadi sarana di dalam kami melangsungkan pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Demikian pula di dalam kami berbagi terhadap saudara-saudara kami yang karena dampak COVID-19, mereka yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Boleh kami kerjakan bersama-sama di dalam kami mempedulikan sesama kami. Terutama apa yang kami hadapi bersama dengan jemaat milik-Mu. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan kelangsungan hidup kami pada hari-hari yang akan kami lalui. Demikian pula apa yang kami harapkan di dalam kelangsungan hidup kami percayakan hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengutusan Tuhan kita ungkapkan melalui kidung jemaat 344, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Ingat akan nama Yesus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama mengakhiri peribadatan kita pada saat ini dan kita melangsungkan kehidupan kita pada hari-hari ke depan
dan bersama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.